Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Aisyah Febrianti dari kelas MN22C. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ekonomi Makro bagian perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan juga pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Yang kedua ada aliran pendapatan dan syarat pendapatan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah untuk memahami analisis tersebut. Dengan baik, perlulah terlebih dahulu disadari pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian tersebut, dan selanjutnya dari pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian tersebut akan adanya gambaran yang ditunjukkan syarat keseimbangan dan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. Lalu ada aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi pendapatan. 3 jenis aliran yang baru tersebut adalah: yang pertama, ada pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah yang terutama. Dan yang kedua, ada pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga, ada aliran pendapatan dari sektor pemerintah, sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya ada syarat keseimbangan. Di sini ada rumusnya. Keseimbangan itu rumusnya adalah Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Keterangannya adalah Y itu penawaran agregat, AE pengeluaran agregat, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi perusahaan, dan G adalah pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian 3 sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahwa perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan berlaku keadaan I plus G sama dengan S plus T. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Pajak itu apa sih? Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak secara langsung. Yang pertama ada pajak objektif. Pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya PPN dikenakan kepada mereka yang membeli jasa dan juga pajak. Yang membeli jasa kena pajak gitu ya maksudnya. Kayak kalau misalkan kalian pergi makan ke restoran, itu kan pasti ada pajaknya tuh, ada PPN-nya. Nah, itu namanya pajak objektif. Dan yang kedua ada pajak subjektif. Pajak yang dipungut dengan meliputi kemampuan wajib pajak. Misalnya pendapatan. Jadi kalau misalkan pendapatan kita lebih besar, otomatis pajak yang kita bayar pun akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga ada pajak langsung. Jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, atau pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Dan yang keempat ada pajak tak langsung. Pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain, atau yang menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Contohnya adalah import. Lalu ada bentuk-bentuk pajak pendapatan. Pajak regresif. Sistem pajak yang presentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi.
Yang kedua ada pajak proporsional, yaitu adalah persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada pendapatan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga ada pajak progresif, yaitu adalah sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Lalu ada efek pajak ke atas dan tabungan. Pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan pada perekonomian tiga sektor ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pajak tetap, atau yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Dan yang kedua ada pengaruh pajak proporsional atas pengeluaran konsumsi dan rumah tangga. Nah, setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable atau YD. Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T, maka delta YD sama dengan T. Kemerosotan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan RT. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Maka delta YD sama dengan min T sama dengan delta C plus delta S. Di samping tergantung pada perubahan pendapatan disposable, pengurangan konsumsi dan tabungan ditentukan oleh MPC dan MPS. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan delta C sama dengan MPC dikali T, atau dan juga delta C sama dengan MPS dikali T. Lalu selanjutnya ada pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang pentingnya yang akan dibiayai pemerintah. Nah, penentu-penentu pengeluaran pemerintah, yaitu yang pertama ada proyeksi jumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran belanja, pemerintah harus lebih dulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Dan yang kedua ada tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga ada pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Oke. Nah, udah sekian penjelasan dari saya tentang perekonomian tiga sektor. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.